Siapalah kita sebagai manusia, bisa menentukan ibadah mana yang diterima dan mana yang tidak. Siapalah kita sebagai manusia, bisa lancang mengatasnamakan Tuhan dan mencegah hamba yang ingin pulang kepada Tuhannya. Bukan ranahnya manusia menjudge pahala dan dosa manusia lain. Hai, Assalamualaikum semua. Masih bersama Sherly dalam program Ada Buku. Video kali ini sedikit berbeda teman-teman. Kalau biasanya Sherly banyak mengulas buku-buku self-development, kali ini Sherly dan tim Ada Buku mengangkat buku yang mengisahkan tentang kisah hijrah seorang mantan preman, yaitu Hijrah Bang Tato karyanya Fat Padepi. Sedikit informasi, Fat Padepi sendiri adalah seorang penulis, pengusaha, intelektual, menyelesaikan S2-nya di Monash University dan mendapatkan penghargaan Outstanding Alumni 2017 dari Australia Global Alumni dan Australia Awards. Fat juga masuk dalam daftar 20 pemimpin muda berpengaruh Australia ASEAN, versi Australia Malaysia Institute, dan Asia Link. Sudah banyak karya buku yang beliau terbitkan, dan saat ini beliau diamanahkan menjadi CEO inilah.com, Executive Director Amanat Institute, dan merupakan founder dari Revolusi Kedai Kopi. Keren banget ya? Dengan segala referensi pengalaman dan pengetahuannya itu, wajar banget kemampuan storytellingnya Fat dalam menceritakan hijrah Bang Tato ini mampu membawanya ke banyak konferensi talk tingkat dunia. Beberapa di antaranya seperti TED Talk Australia Global Alumni, Monash Art Alumni Summit, Conference of Australian and Indonesian Youth atau KAUSINDI 2017, Singapore Writer Festival 2017, dan masih banyak lagi. Dan tanpa basa-basi, kita langsung aja. Berikut adalah 2 alasan kenapa Sherly mengangkat buku ini. Yang pertama adalah semakin kesini kita jadi gampang banget ngejudge orang lain. Hanya melihat dari penampilan luarnya aja kita udah bisa menilai seseorang. Memang ada istilah first impression atau kesan pertama, dan gak ada yang salah juga dengan itu. Tapi untuk bisa ngasih penilaian secara keseluruhan, rasanya nggak fair kalau kita menilai baik atau buruk orang hanya berdasarkan apa yang kita lihat secara kasat mata. Nah, penulis lewat buku Hijrah Bang Tato ini menunjukkan betapa dahsyatnya impact saat kita mau menghidupkan sisi-sisi empati sebagai manusia. Melihat sesuatu dari perspektif orang lain, sehingga kita mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan alasan yang kedua, buku ini diangkat dari kisah nyata, yang menurut Sherly sangat sering dan lazim terjadi di zaman sekarang, yaitu fenomena hijrah. Nah, memaknai hijrah ini kan bisa sangat luas ya teman-teman. Lewat buku ini, Fat Padepi mampu mengolaborasikan dengan sangat baik dari sudut pandang humanis, bagaimana makna hijrah itu bisa terjadi dan dipakai oleh siapa saja dan dalam konteks apa saja. Dan ini keren menurut Sherly. Harus diakui jempol, kemampuan menulis dan berstorytelling lewat buku ini sangat ngalir dan ngebuat kita yang membaca jadi sangat dekat dengan sosok Lalan yang menjadi pemeran utama di buku ini, serta tidak berjarak dengan kata dan makna hijrah itu sendiri. To be honest, kalau saya boleh jujur, Sherly membaca buku ini di tahun 2017, tepat saat cetakan pertamanya keluar. Saat itu, Sherly berkesempatan pulang sebentar ke Indonesia dan membelinya di salah satu toko buku di Jakarta, dan membacanya sebetulnya di Australia. Nah, seingat Sherly, cerita almarhum Bang Lalan Maulana ini memang mau diangkat ke film layar lebar oleh salah satu production house. Jadi kurang lebihnya sekitar 5 tahun yang lalu, Sherly ngebaca buku ini, dan sampai sekarang, Sherly masih ingat betul apa poin-poin utama dari buku Hijrah Bang Tato ini. Yang menurut Sherly sangat menggambarkan nilai kemanusiaan. Setiap manusia berhak memiliki harapan dan memperjuangkannya. Cinta dan kepercayaan, semua ini sangat dekat dengan kehidupan kita semua, sehari-harinya. Oke, langsung aja. Dari buku setebal sekitar 240-an halaman ini, ada 3 poin utama yang amat sangat membekas di Sherly. Poin pertama adalah don't judge book by its cover. Sosok Lalan di cerita ini dan di kisah nyatanya dulu adalah seorang preman. Bahkan bukan preman biasa teman-teman, melainkan bosnya preman. Almarhum juga dulunya adalah ketua geng motor, dan dengan semua hal yang melekat pada dirinya itu, sosok beliau sangat disegani dan ditakuti oleh preman dan teman-teman geng motor di wilayahnya. Seluruh tubuhnya juga nyaris dipenuhi dengan tato kala itu.
Hingga akhirnya satu situasi dan kondisi hidayah Tuhan itu datang kepada Bang Tato melalui rasa takut. Di hari itu, saat pulang kembali ke kosan, almarhum Bang Tato merasa sangat gelap, sendiri, gak ada cahaya, dan yang terbayang saat itu olehnya adalah di alam kubur. Menurut cerita yang ada di buku ini, posisi beliau saat itu sedang terlentang, mirip orang yang sudah mati. Dan badannya gak bisa gerak sama sekali, mungkin saat tidur kali ya. Ada perasaan takut yang luar biasa saat itu. Dan dari sini, kisah hijrahnya dimulai. Mulai dari bertemu dengan Ustadz Vicky, hingga Nurmah yang menjadi istrinya. Nah, dalam proses hijrah ini menurut Sherly banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya saat ada seorang ustadz yang mengatakan kepadanya, kamu gak boleh sholat. Ngapain kamu sholat? Sholatmu gak akan diterima karena kamu bertato. Ini kayak sepele sih teman-teman, tapi menurut Sherly karena pertama, banyak dan sering banget terjadi di masyarakat ngejudge sesuatu berdasarkan apa yang terlihat di luar. Dan yang kedua, merasa memiliki hak atas sesuatu yang menjadi ranahnya Tuhan. Maksudnya menerima sholat atau tidak, menerima ibadah kita atau enggak, itu ranahnya Allah, bukan ranahnya kita manusia. Dan siapa kita sehingga bisa mengatakan sholatmu tidak diterima? Terlepas dari ada syarat sah dan rukun-rukun tertentu dalam melakukan ibadah tersebut. Tapi sekali lagi, banyaknya pahala dan dosa, kedalaman niat, diterima atau tidaknya ibadah kita, itu bukan ranahnya manusia untuk menilai. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Namun dilalahnya, itu banyak banget terjadi di sekitar kita. Nah, dengan sangat apik, Fat Padepi mampu mengangkat fenomena itu lewat buku Hijrah Bang Tato ini. Ide besar yang kedua adalah setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua atau second chance. Dari kisah hidupnya Bang Tato sebagai mantan preman kelas kakap yang pada akhirnya menikah dengan Nurmah, anak seorang ustadz ternama di wilayahnya, ini mengajarkan pada kita bahwa selalu ada kesempatan kedua bagi siapa saja yang mau mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Mungkin jalan dan caranya berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Namun, memastikan bahwa harapan atas second chance itu masih dan tetap ada saat kita bersungguh-sungguh adalah dasar pertimbangan dan alasan untuk kita tetap bersikap humanis kepada siapa saja. Terlepas dari siapapun dia, apapun jabatannya, bagaimanapun sosial statusnya, sebagai sesama manusia, kita tentu akan sama-sama senang dan menyenangi perbuatan yang memanusiakan manusia. Dan atas dasar kemanusiaan, kita sebetulnya tidak perlu melihat apa agamanya, sukunya, rasnya, bahasa yang digunakan. Ini yang membuat Sherly jadi berpikir betapa hal serupa atau formula serupa sangat bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Karena nilai yang diangkat oleh Fat Padepi lewat karyanya sangat relevan dengan kita semua. Dan ide besar yang ketiga adalah it's not about starting point, it's all about finishing point. Bukan tentang starting point-nya, tapi justru yang paling penting adalah bagaimana finishing point ya. Teman-teman, ada banyak hal di dunia ini yang gak bisa kita pilih. Seperti lahir di mana, di tengah keluarga seperti apa, dan pola asuh keluarga seperti apa, dan sejenisnya. Namun justru bukan tentang privilege yang kita miliki di titik awal yang penting. Melainkan dengan semua itu, kita mau ngapain dan kita mau bagaimana. Kisah hijrah Bang Tato yang diceritakan oleh Fat Padepi ini menunjukkan kepada kita semua sosok Lalan mungkin boleh punya masa lalu sebagai preman, rekam jejak kriminal, dan sejenisnya. Tapi bagaimana ia meninggalkan kita semua dengan cita-cita mendirikan sebuah pesantren Hafiz yang sampai sekarang dijalankan oleh istrinya, yaitu Teh Nurmah, itu yang justru penting. Bang Tato dengan kisahnya sudah menunjukkan pada kita semua bagaimana finishing point-nya di dunia. Tinggal kita yang saat ini masih dikasih kesempatan untuk hidup dan berupaya memastikan bagaimana ya kira-kira finishing point kita. Dengan melihat bagaimana perjalanan Bang Tato ini, bagi Sherly pribadi, alih-alih mengeluh karena capek dan lelah atas semua hal yang saat ini tengah diupayakan, amanah yang dilakukan dan tanggung jawab yang dikerjakan, justru khawatir dengan apakah bisa mati dalam keadaan baik dan berarti jauh lebih penting. Karena kalau fase di dunia ini kita jadikan garis teman-teman, maka bukankah titik akhir dari garis hidup di dunia ini adalah saat kita mati? Kira-kira kita bakal mati dalam keadaan gimana ya? Di tempat yang kayak gimana ya? Saat sedang melakukan apa ya? Bersama siapa ya? Saat membayangkan hal-hal kayak gitu, maka sekali lagi, it's not about starting point, it's about finishing point. Dan finishing point dari garis hidup di dunia atau fase kehidupan kita di dunia ini kan adalah kematian. Bener ya? Kisah hidup Bang Tato atau Lalan, baik di cerita ini maupun di kehidupan nyatanya, benar-benar menyadarkan Sherly akan poin ini. Karena hidup kita cuma satu kali, maka pastikan kita hidup yang berarti.
Nah, itu dia ulasan buku Hijrah Bang Tato karya Fatpa Depi. Saya pribadi merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini. Bukan hanya teman-teman yang saat ini sedang hijrah, namun pada kita semua yang sedang butuh dipantik sisi-sisi kemanusiaan dan empatinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Komen di bawah kira-kira teman-teman merekomendasikan Sherly dan tim ada buku untuk membaca buku apa lagi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.